Ya, seluruh media kemarin dan hari ini dipenuhin berita Kaisang. Iya. Ada apa ini? Kaisang. Sang pisang Kaisang. Aduh. Kalau Kaisang kemarin di DKI Jakarta keliling-keliling ya biasa-biasa saja. Tapi di Jawa Tengah Kaisang nggak ngapa-ngapain, belum ngapa-ngapain, sudah menjadi geger jagat politik Indonesia. Yeah. Gri, biasa aja sih Gri. Dilebih-lebihkan omongannya kayak Hasto aja lu. Enggak biar membangun framing yang wow gitu dah, kira-kira dah. Bagaimana tidak? Begitu muncul hasil survei LSI tentang elektabilitas, Kaisang langsung nongol tertinggi 25,6 di antara kandidat lainnya. Iya. PDIP tahu. PDIP brongos dong. Kagak. PDIP perolehan suaranya tertinggi, gila. PDIP di Jawa Tengah itu 33 kursi, men. Dia nggak ngajak siapapun, sudah bisa ngusung calon gubernur sendiri. Udah nggak perlu koalisi. Keren dia mah. Cuman, ya kalah sama Kaisang. Iya. Jadi ya, terus gimana dong, Gri? Percuma dong kursinya. Ya, dijual aja. Problem ya, suara terbanyak, pemenang mutlak di kandang banteng, 33 kursi, syarat pengusungan paling 22 kursi ya, 20%, lebih dari cukup ya. Begitu nurunin kandidat, surveinya kalah semua. Iya. Aduh, ini yang bikin gatel mata gue. Lihat Hasto pusing sih, ikutan gatal mata gue. Ya, problem. Ngusung kan nggak bisa sembarangan. Begitu kalah kan amsyong lagi. Malunya sampai ke lutut-lutut. Pemenang legislatif Jateng ya. Ya, ini tercermin jelas bahwa Puan sudah mulai lirak-lirik. Walaupun itu mungkin dugaan saya disampaikan dalam rangka satu kelekar, kemungkinan keduanya ya supaya tetap kelihatan netral, kemudian ketiganya supaya PDIP tidak kelihatan menutup pintu seorang diri, open terhadap partai-partai dan calon-calon lainnya gitu. Tapi yang digoreng media ya Puan mulai mempertimbangkan Kaisang untuk Pilkada Jateng. Ya. Judul doang udah nggak usah perlu baca isi dah. Tapi kalau judul gua itu bikin penasaran, mesti lihat videonya full. Ah, pinter aja lu Kiri. Kadang judulnya lain, isinya lain. Bukan apa-apa, kadang judulnya lain, isinya lain. Kelihatan dari komen temen-temen, lo kok komennya nggak nyambung sama isi video, berarti coba baca judul doang. Tawan lu, men. Aduh. Oke, coba ya kita lihat kejutan Puan akhir-akhir ini ya, hari-hari kemarin dan hari ini. Apa sih sebenarnya? Ya, kejutan Puan. 1, 2, 3. Judulnya menggelegar, padahal pemenang Pileg di Jawa Tengah 33 kursi. Tapi karena calonnya kalah survei, masih belum firm, masih belum yakin, masih belum percaya diri untuk mengusung kadernya sendiri. Bukan
nggak percaya diri sih. Ya main aman. Ketika ditanyain awak media, jawabannya ya main aman. Akhirnya keluarlah judul seperti ini. Puan sebut PDIP pertimbangkan usung Kaisang di Pilkada Jateng. Ini kan akhirnya makin bergulir. Akhirnya semakin banyak orang membicarakan Kaisang. Otomatis elektabilitas naik. Otomatis tingkat kepopulerannya juga naik. Jago emang Kaisang. Sang Kaisang jago emang. Oke ya, kita simak pernyataan lengkap Puan Maharani. Check it out. Jateng ini kan kemarin LSI mengeluarkan rilis dan itu mengejutkan elektabilitas Mas Kaisang tuh lebih tinggi daripada Mas Pacul gitu. Mungkin ada tanggapan gitu tiba-tiba adanya nama Mas Kaisang gitu. Nggak apa-apa, bagus. Tapi kan Mas Pacul mungkin lebih ini di Jateng tapi kok malah Mas Kaisang gitu. Ya nggak apa-apa, hebat Mas Kaisang. Itu mungkin dipertimbangkan nggak sih Mas Iya dong, Kaisang? jadi salah satu pertimbangan juga. Iya. Ikut-ikutan Gibran ini komentarnya Puan ini. Ya bagus, Mas Kaisang. Tapi mengalahkan Bambang Pacul, Mbak. Gimana dong, Mbak? Ya nggak apa-apa. Oh, Mas Kaisang ada kemungkinan untuk bisa diusung PDIP? Ya, kita pertimbangkan. Lalu, gue inget Gibran. Oh, kita dikasih 0 suaranya. Oh, ya udah, bagus sih. Pak Hasto bagus. Tanya Pak Hasto aja. Oh alah, politisi senior kalah sama anak-anak muda Kaisang sama Gibran. Aduh, apalagi nih si tukang si tukang retorika ini. Tukang retorika. Ya, sangat mengejutkan. Ternyata Kaisang surveinya seperti ini. 25,6 tertinggi untuk Kaisang. Kemudian si Ahmad Lutfi 16,1%, Tats Yassin 13,24%, dan Bambang Pacul 9,7%, Abdul 6,2%, dan Sudaryono 6%. Survei ini dilakukan periode 21 sampai 26 Juni kemarin. Hasilnya baru dirilis kemarin dan oleh LSI. Ini saja Kaisang belum ngapa-ngapain di Jateng loh. Belum ngapa-ngapain. Kaisang itu belum ngapa-ngapain di Jateng. Belum sosialisasi, belum berkunjung ke masyarakat, belum turun, belum kunjungin ke tokoh-tokoh masyarakat, belum. Bahkan Kaisang itu lewat Jateng aja belum. Baru pulang ke Solo itu bukan naik pesawat, artinya nggak melintas di Jateng gitu. Turun di satu titik ya pakai pesawat udah, dan belum ngapa-ngapain. Sudah 25,6. Kebayang nggak sih kalau begitu surveinya naik, undang-undang batas usia terhitung Januari, usia pas pelantikan sudah mencapai ketentuan undang-undang, itu ditetapkan oleh MA, kemudian Kaisang turun, sambangin masyarakat Jateng, berapa kira-kira? Dugaan saya 62%. Ngeper nggak PDIP? Kira-kira ngeper nggak? Ya ngeper lah, masa enggak? Ya! Kenapa analisanya begitu? Karena yang 16,1% Ahmad Lutfi itu tinggi dari awal kandidat yang didukung oleh Jokowi. Ini artinya mendapat Jokowi efek. Nah, kalau kemudian yang kalau sudah pasti Kaisang maju, Ahmad Lutfi nggak maju. Begitu udah nggak maju, ya udah suaranya ke Kaisang semuanya. Belum yang lainnya. Begitu turun, udah 62% dah dugaan saya. Kalau survei 62%, margin error 2-4%, nanti realnya bisa 64%. Loh, ini ya bikin senewen PDIP lah. Bagaimana tidak? Wong dia pemenang pemilu legislatif di Jawa Tengah, 33 kursi. Astaga, kalau benar-benar ini terjadi, ini sekaligus membuktikan bahwa PDIP tanpa Jokowi nggak ada apa-apanya. Dan ternyata posisi Kaisang yang seperti ini, Kaisang menjadi ikan hiu di Jawa Tengah. Wow. Di antara sekelompok ikan-ikan tongkol yang ada di situ.
M. Kodari ini mengistilahkan, membuat analogi ada-ada aja nih. Bikin musuh dek gitu, bikin musuh kesel gitu. Terutama para pembenci Jokowi kesel banget ini. Coba kita lihat apa sih kata Bang Kodari. Simak videonya. Jadi istilah saya Kaisang itu kalau masuk di Jakarta itu masuk kolam hiu gitu ya. Kolam hiu ini karena ini isinya hiu semua gede-gede. Sementara di Jawa Tengah itu masih kolam tongkol. Gede Kaisang kalau masuk ke Jawa Tengah waktu justru akan menjadi hiunya. Nah, survei Lembaga Survei Indonesia menunjukkan bahwa tesis itu betul, bahwa kalau ada Kaisang dia adalah hiunya itu yang mampu memangsa ikan-ikan tongkol yang selama ini sudah. Iya. Ini Bang Kodari ini kadang-kadang ini. Sumpah, woi Bang, cerdas juga sih Bang. Slow ya, ceria itu, tapi bikin orang newen itu dengerinnya. Ya kalau Kaisang memang kalau masuk TKI itu masuk ke kolam hiu. Ya, tapi kalau dia nyemplung ke Jawa Tengah, dia masuk ke kolam tongkol dan dia hiunya. Itu tadi yang gue bilang, Ahmad Lutfi kalau Kaisang maju sepertinya dia enggak. Begitu enggak kan langsung suaranya menjadi ikan hiu semua. Ya, sebutkan siapa yang tahu nama-nama ikan. Hiu, betul. Teri, betul. Ikan kontol. Ikan apa? Ikan apa tadi ya, Pak? Ya udah, ambil sepedanya. Ini Kodari ini kok relate dengan kuisnya Jokowi kadang-kadang. Oke, padahal melalui pernyataan Hasto si tukang retorika ini, PDIP dalam rangka pilkada ini sudah menyiapkan seluruh infrastruktur partai untuk bisa memenangkan pilkada di seluruh Indonesia. Apa yang dia maksud infrastruktur partai? Simak videonya. Jadi bagi PD Perjuangan karena proses kaderisasi telah dilakukan, sejak awal kita telah meng-grooming kader-kader PD Perjuangan untuk dipersiapkan sebagai calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Karena dengan cara itu eksistensi partai dan di dalam menjalankan pola pembangunan semesta berencana dipastikan kalau kader yang menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah. Di Jawa Tengah sebagai basis PDI Perjuangan tentunya kami dorong kader PDI Perjuangan, ada nama-nama yang beredar seperti Pak Andika itu juga diusulkan di Jawa Tengah, Bung Hendi itu sebagai wali kota 2 periode yang memiliki kualifikasi kepemimpinan, juga nama yang masuk diusul. Itu maksudnya. Setidaknya saya ada catat 3. Yang 2 ini saya udah bahas di video sebelumnya. Ya. Kader-kader partai sudah di-grooming, sudah didandanin. Kucing gua juga grooming. Kemudian partai eksistensi pola pembangunan semesta berencana, ya udahlah itu pokoknya. Kemudian ini sudah saya bahas video sebelumnya. Yang ketiga, PDIP merasa yakin kalau Jawa Tengah itu kandang PDIP. Pantas sih, dan nggak salah. Karena 33 kursi. Sementara yang lainnya di bawah 20 kursi semuanya. Kecil-kecil. Karena itulah kemudian dianggap Jawa Tengah ini adalah basis PDIP. Karena basis PDIP, dia punya kader kuat, Andika, seperti tadi disebutkan oleh Hasto, dan Hendi, yang sudah punya pengalaman menjadi wali kota 2 periode di Jawa Tengah. Karena faktor ketiga inilah kemudian PDIP firm, yakin, sudah pasti menang di Jawa Tengah mendapatkan gubernur. Kadang-kadang ini loh, yakin-yakin ini loh yang membuat orang senewan. Karena sudah terlalu over PD, over confident, saya ingatkan kepada PDIP melalui Hasto, toh, karena kamu sudah yakin di Jawa Tengah bakal menang,
PDIP mulai sekarang sudah harus siap-siap. 1. Siapkan framing pilkada curang. 2. Bansos. Karena bansos sehingga PDIP kalah. Karena curang PDIP kalah. Kemudian isu dinasti. Hembuskan terus nih. Soalnya bakal Kaisang nih yang menang. Kemudian keputusan MA. Batas usia. Mulai sekarang sudah harus dihembuskan. Terus menerus. Kemudian TSM. Berindikasi digerakkan oleh sistem kekuasaan. Kan kamu seneng banget tuh kalau framing-framing kayak begitu. Ya. Kemudian yang keenam, cawe-cawe. Presiden Jokowi. Walaupun nanti sudah tidak menjadi presiden pada saat pilkada. Kemudian siapkan yang lebih dahsyat dan lebih mengerikan lagi, isu pilkada paling brutal se-Indonesia. Atau pilkada paling brutal sedunia. Itu harus di-framing. 7 item itu sudah harus di-framing mulai sekarang. Saya ingatkan nih, harus mulai sekarang. Karena kenapa? Dengan keyakinan kamu bahwa kamu menang, memang 33 kursi, basis PDIP. Nanti kamu kalah sama Kaisang, kalau Kaisang jadi turunkan di Jawa Tengah. Hari ini, sekarang kamu sudah framing-framing ini. 7. Kalau takut lupa, saya catat deh. Saya catat, saya buatkan list ya. PDIP harus siapkan framing, tadi itu, 7 tuh. Pilkada curang, bansos, isu dinasti, keputusan MA, TSM, cawe-cawe, pilkada paling brutal seluruh dunia. Tolong dihembuskan mulai sekarang. Bisa melalui elit-elit partai, atau bisa dilakukan oleh booster-booster PDIP. Semua orang juga udah tahu booster PDIP siapa aja. Nama channelnya juga udah pada tahu semuanya. Nah, mulai sekarang booster-booster itu sudah harus framing 7 ini. Terus-menerus dan harus masif. Apa? Supaya nanti lebih dahsyat lagi ketika benar-benar kalian kalah di Pilkada Jateng. Jadi dari awal sudah disiapkan nih. Kesel bener gua. Ini gua yang nyuruh ya. Ini gua yang instruksiin. Gua yang instruksiin, gua yang nyuruh. Mulai sekarang sudah harus di framing-framing itu. Ini bukan instruksi partai PDIP, tapi instruksi Agrifanani. Lakukan mulai sekarang. Karena ya bisa saja kalah kalian. Dan itu kekhawatiran tertinggi sekarang yang kita sudah bisa rasakan. Aura-auranya secara psikologis. Karena udah merasa over PD, ekspektasinya udah pasti menang, ya ternyata kalah. Ya udah. Oh, yang ke-8 harus beli koyo. Lupa aku. Siapkan koyo ya supaya ya nggak pusing, nggak menjalar kemana-mana. Itu adalah cara mengantisipasi sejak dini over PD, tapi nanti faktanya kalah. Oke ya, teman-teman bantu mengingat-ingat ini ya. Dari awal kita sudah ingatkan kepada PDIP. Mudah-mudahan nanti kalau dilakukan, ya dari awal kita sudah pernah sampaikan dan kita sudah pernah tebak dan sudah pernah saya instruksikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya.